anggota. Saya Nita Triana Sari sebagai ibu pasien. Saya Sasmita Laila sebagai apoteker. Saya Anissa Eka Pamuji sebagai asisten apoteker. Saya Gading Krisna sebagai kameramen. Kami akan memperagakan layanan kefarmasian kepada pasien dengan kasus diare pada anak. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau nebus resep dari dokter. Oh iya. Resepnya untuk siapa ya Bu ya? Iya Mbak, ini anak saya diare sehari tapi udah 3 kali. Terus saya ke dokter dikasih resep ini. Ada demam nggak Bu sebelumnya? Oh nggak ada sih. Kalau keluhan lain Bu? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya udah, tunggu sebentar ya Bu ya. Mbak, ini ada yang mau nebus resep untuk anaknya. Usianya 6 tahun. Iya. Dia terkena diare sehari udah 3 kali. Oh iya Mbak, terus dia ada demam gitu nggak Mbak? Nggak ada demam sama nggak ada keluhan yang lain Mbak. Oh ya udah Mbak, berarti kita langsung lihat pasien aja ya. Oh iya. Yuk. Nah ini Mbak pasiennya. Oh iya. Oh ini ibu yang tadi mau nebus resep ya Bu? Iya Mbak. Ya kalau boleh saya tahu saya sudah berbicara dengan ibu siapa? Oh saya Nita. Ibu Nita. Oh iya baik. Ini ibu tadi menebus resep untuk anak ibu. Namanya Tata. Iya. Umur 6 tahun betul ya Bu? Iya. Iya. Jadi anak ibu itu udah diare 1 hari dan diarenya itu 3 kali ya Bu ya sampai Iya. sekarang. Iya. Sebelumnya anak ibu ada alergi? Nggak ada Mbak. Alergi obat ataupun makanan? Nggak ada, sih. nggak ada Nggak. juga. Oh iya baik. Jadi menurut saya informasi yang saya butuhkan sudah cukup. Nanti obatnya akan disiapkan oleh Mbak Anissa ini. Sekarang saya mau meminta kesediaan ibu untuk melakukan konseling Bu. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Iya. Jadi konseling ini bermanfaat untuk ibu mendapatkan informasi tentang pengobatan anak ibu. Ya. Seperti itu. Bagaimana ibu bersedia? Ya jangan lama-lama ya Mbak ya. Oh iya Bu, insya Allah cuma sekitar 10 menitan. Iya. Silakan duduk ibu. Oh iya. Pasti Mbak. Iya. Permisi Mbak. Oh iya. Ini obatnya sama ini ada totalan harganya ya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ya ibu, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Laila, apoteker di apotek. Semoga selalu sehat. Ya, nah ini tadi obatnya ibu sudah diantarkan. Untuk harganya, ini notanya, permisi ya ibu, totalnya 89.000. Bagaimana ibu? Oh iya nggak apa-apa Mbak. 89.000 kan ya? Iya, diambil semua berarti ya Bu ya? Iya. Oke Bu, jadi ya ini obat-obatannya. Nah, untuk sebelumnya, karena ini saya mau konseling, untuk ruangannya ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Sudah. Jadi mau konseling di sini saja ya Bu? Iya. Iya. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan Bu, dokter sudah menjelaskan apa tentang penyakitnya yang kakak itu Bu? Ini gara-gara suka jajan sembarangan Mbak, makanya jadi diare kayak gitu. Oh, jadi anaknya masih suka jajan di luar gitu ya Bu ya? Iya Mbak, suka jajan di luar, makanya jadi diare mungkin. Seperti itu ya Bu? Iya. Berarti kemungkinan diarenya itu karena kuman-kuman kotor gitu ya Bu ya? Iya, suka jajan sembarangan. Iya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu tentang pengobatan saat ibu ke dokter. Yang pertama, apa saja yang telah dokter jelaskan Bu tentang manfaat dari penggunaan obat ini? Iya Mbak, ini kata dokter supaya udah nggak diare lagi Mbak anak saya gitu. Oh, untuk diarenya biar sembuh gitu ya Bu ya? Iya Mbak. Ya baik, nanti obat-obatan lain saya akan jelaskan lagi Bu di akhir. Nah, untuk selanjutnya, apa yang sudah dokter jelaskan tentang cara pakai obatnya ini Bu? Oh, cara pakai obatnya banyak sih Mbak, ini ada Loperamid, Ya. diminum, terus ada zinc, Iya, minum betul, sekali Bu. sehari sampai 10 hari gitu katanya. Iya Terus baik. ada Oralit, Iya. Oralit buat habis BAB gitu katanya. Oh iya. Terus sama satu lagi lupa. Oh apa ya? lupa. Iya nggak apa-apa Ibu, nanti saya akan jelaskan lagi. Iya. Ya. Nah untuk yang selanjutnya, apa saja Bu yang telah dokter jelaskan tentang harapan setelah Detata minum obat ini Bu? Harapannya ya pasti anak saya jadi sembuh Mbak, bisa ceria lagi, Oh, bisa iya, jalan-jalan lagi, pokoknya bisa sekolah lagi, aktivitas lagi gitu Mbak. Oh berarti udah nggak masuk sekolah ya Bu ya, berapa hari Bu? Ya udah baru sehari ini sih Mbak. Oh baru sehari ini. Iya.
Karena biasanya kalau memang diare itu biasanya lemes gitu ya Bu, makanya detatanya jadi susah main gitu ya Bu ya? Iya, nggak enak lihat anak saya lemes gitu Mbak. Iya Bu, untuk obat yang selanjutnya ini ada yang kedua Bu. Nah, ini obatnya masih disegel ya Bu? Ya. Ya. Ini obat yang kedua ini antibiotiknya Bu, karena kan tadi menurut perkiraan dokter diarenya itu karena kuman. Nah ini fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di perut detata yang menyebabkan diare itu Bu. Iya. Nah ini bentuknya memang sirup Ibu, tapi bentuknya di dalamnya itu adalah serbuk Bu. Jadi kayak bentuknya kayak puyer gitu. Iya. Si serbuk. Nah untuk penjelasan selanjutnya saya boleh meminta izin untuk membuka segel obatnya Ibu. Oh iya, monggo silakan Mbak. Oh iya, saya buka ya Bu segelnya. Ya Ibu, ini bentuk obatnya. Bentuknya serbuk gitu ya Bu. Nah ini namanya adalah sirup kering Bu. Jadi nanti ini penggunaannya adalah dilarutkan dengan air sampai tanda batas yang ada di sini Bu. Ya mana Mbak tanda batasnya? Ini Bu ada tandanya di sini, ada timbul garis timbulnya di sini. Oh iya. Ibu. Nah ini saya tawarkan untuk pelarutannya, mau dilarutkan dibantu dengan saya di apotik atau Ibu larutkan sendiri di rumah. Tapi biasanya Bu, untuk pasien-pasien mendapatkan obat seperti ini itu dilarutkan di apotik seperti itu Bu. Oh, dilarutkan Mbak aja lah. Soalnya saya takut Mbak kalau dilarutkan saya sendiri, takut airnya beda, terus takut kelebihan dikit nanti malah nggak bisa dipakai obatnya. Iya Bu. Iya, ya sudah nanti saya bantu untuk melarutkannya ya Bu. Tapi untuk informasi ini pelarutan obat ini memakai air matang Bu, air biasa. Oh iya. Jadi saya bantu ya Bu untuk melarutkannya. Iya Mbak. Iya. Lalu untuk penyimpanannya Ibu, untuk penyimpanan obat-obatan ini karena ini namanya sirup kering, jadi nanti setelah dilarutkan di dalam air hanya bisa diminum setelah 7 hari Bu. Oh maksimal 7 hari? Maksimal 7 hari setelah dilarutkan dalam air seperti itu. Di situ nggak bisa dipakai ya Mbak? Iya, karena sudah rusak Bu kemungkinan besar obatnya. Iya Mbak. Itu ya Bu. Ya, Nah untuk cara penggunaannya sendiri, obat antibiotiknya ini diminum 2 kali sehari Bu. 2 kali sehari? 2 kali sehari, aturannya itu sama Bu seperti tadi. Ini saya ambilkan sendoknya Ibu di dalam. Iya. Nah ini ada sendok takarnya. Jadi sekali minum itu 2 sendok. Di sini nanti ada tulisannya Bu, ada batasannya 5 mili. Mana Mbak, mana? Ini Bu yang di sini 5 mili. Oh iya, itu. nah itu. Nanti minumnya 2 kali Bu, sekali minum. Ya, 2 kali kayak tadi ya Mbak? Iya, sama kayak tadi 2 kali sehari, sekali minumnya 2 sendok seperti itu. Iya. Gitu ya Bu. Saya masukkan lagi nih Bu obatnya. Iya. Saya panggilkan dulu ya Bu, Mbak Anissa. Ya Mbak. Gimana Mbak? Oh iya, ini Bu minta tolong dilarutkan ini sirup keringnya. Ya, sebentar ya Mbak ya. Iya, makasih. Nah Ibu, ini untuk obat yang selanjutnya, ini obat yang ketiga ya Bu. Ini namanya obat zinc Bu. Tadi dokter sudah menjelaskan apa saja, Ibu masih ingat? Aduh, lupa Mbak. Oh iya Ibu, nggak apa-apa. Ini saya jelaskan lagi ya Bu. Jadi obat zinc ini fungsinya untuk membantu penyembuhan diarea anak Ibu, detata itu biar lebih cepat gitu Bu. Nah ini untuk cara penggunaannya sama kayak seperti sirup yang tadi Bu sebelumnya. Jadi diminumnya 2 kali sehari, sekali minum itu 2 sendok. Sama Bu, di dalamnya udah ada sendoknya, nanti Ibu tinggal mengikuti sendok takarnya aja di dalam, seperti itu ya Bu. Iya Mbak. Iya. Nah untuk yang obat ini harus diminum Bu selama 10 hari berturut-turut. Jadi meskipun detatanya udah sembuh, udah bisa main, udah ceria lagi, Ibu harus tetap meminumkan obat ini ke detata gitu. Karena aturannya memang harus diminum 10 hari berturut-turut gitu. Iya. 10 hari ya Mbak? Iya, seperti itu ya Bu. Permisi. Oh iya Mbak. Ini udah dilarutin tadi. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ya Ibu, ini obatnya yang tadi untuk membunuh kuman itu sudah dilarutkan ya Bu ya. Jadi ini nanti obatnya harus dihabiskan Bu. Hampir sama seperti obat yang sebelumnya tadi. Ini harus dihabiskan meskipun detata sudah sembuh, sudah ceria seperti itu, ini tetap harus dihabiskan gitu ya Bu. Iya. Ya ini antibiotik ya Bu, yang untuk membunuh kuman harus dihabiskan. Iya, dihabiskan. Ya Bu, untuk selanjutnya ini obat yang terakhir ya Bu, ada 4. Iya. Obat yang keempat. Ini Oralit Bu. Oralit. Ini isinya 10 sachet Bu. Jadi ini penggunaannya adalah setiap kali detata itu diare, setiap kali BAB.
Nah, tapi nanti ibu setelah membawa pulang obatnya ini ke rumah, langsung diminumkan oralitnya. Iya. Maksimal dalam 3 jam pertama itu 6 sachet ya Bu. Oh, 3 jam harus habis 6 sachet, Mbak? Maksudnya gini Bu, kalau misalnya diarenya udah lebih dari 6 kali, itu tetap minumnya maksimal 6 sachet, nggak boleh lebih. Oh iya. Tapi kalau kurang dari 6 sachet nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Nah, untuk pelarutan oralitnya ini, minumnya itu caranya nanti ini kan sachet ya Bu ya, 1 sachetnya itu dituang ke dalam 1 gelas dan itu diisi air sebanyak kurang lebih 200 ml Bu. 200 ml. Iya. Nanti bisa langsung diminumkan ke Detata seperti itu. Iya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan semuanya obatnya ya Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak Bu? Udah sih Mbak, udah jelas. Oh udah jelas ya. Kalau Ibu menyimpan obat-obatan ini biasanya di mana Bu, di rumah? Langsung di kotak obat, Mbak. Oh ada kotak obat di rumah ya Bu? Iya. Saya takutnya kececer sih, sama takut dimainin anak-anak. Oh iya ya, soalnya anak-anak kadang iseng gitu ya Bu. Iya. Iya. Udah bagus Ibu itu nyimpannya di kotak obat karena itu kan khusus buat obat-obatan seperti itu ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penjagaan kesehatan untuk anak Ibu. Jadi mungkin selama ini sampai kedepannya nanti untuk makan jajan-jajanan yang di luar itu agak dikurangin gitu ya Bu ya. Oh iya Mbak. Kan anak Ibu tadi suka jajan gitu, atau mungkin Ibu suka bikin jajanan gitu di rumah? Di rumah saya sering bikin jajanan, kue-kue, itu iya, juga suka Mbak. Tapi anaknya masih suka jajan di luar ya Bu ya? Itu waktu sekolah, waktu les, waktu di luar rumah sih Mbak. Sukanya jajan. Iya namanya anak-anak sih ya Bu, pengennya jajan kayak teman-teman. Iya, ikutin teman-temannya kali Mbak. Iya, iya mungkin cara lainnya itu juga sebelum makan itu diajak untuk sering mencuci tangan pakai sabun gitu. Iya, sering saya udah ajarin dari kecil Mbak. Oh iya, itu udah bagus berarti ya Bu ya. Nah untuk tambahan sedikit Ibu, ini jadi selama anak Ibu diare mungkin bisa lebih ditambahkan lagi untuk makanan-makanan bergizinya Bu. Oh iya Mbak. Biar untuk membantu penyembuhan dari diarenya Detata. Nah selanjutnya Detata sering masih minum susu gitu Bu? Suka minum susu? Iya, suka sekali anak saya minum susu sebelum tidur, itu pasti sering Mbak. Gitu. Untuk selama diare ini kalau bisa dihindari dulu ya Bu. Iya. Iya karena soalnya susu itu bisa membuat diarenya semakin parah. Berarti nggak usah minum susu aja ya Mbak? Iya, nggak usah minum susu dulu. Nanti setelah diarenya sembuh beberapa hari baru boleh minum susu lagi. Oh iya Mbak. Seperti itu ya Bu. Iya Mbak. Iya. Jadi untuk semuanya yang sudah tadi saya jelaskan, apakah Ibu ingin bertanya sesuatu? Enggak kok Mbak, udah jelas. Iya Ibu. Tadi kan saya sudah jelaskan semua ya Bu tentang obat-obatannya. Iya. Saya boleh meminta Ibu untuk mengulangi cara pakai obatnya dan kegunaan obat-obatannya Ibu? Oh iya. Jadi ini tadi ada 3 sirup ya Mbak. Iya. Terus ada satu yang ini? serbuk. Iya. Yang serbuk yang ini Bu? Oh yang serbuk yang Iya, ini. yang bentuknya botol juga. Ya ini sirup serbuk. Tadi kan udah dilarutkan Iya. sama Mbaknya. Terus ini tuh antibiotiknya harus dihabiskan. Iya betul. Terus semuanya ini pokoknya 2 sendok yang ada di sini lah ya Mbak. Terus ada loperamid. Iya. Ada loperamid, terus ada zinc. Iya. Zinc tadi diminum 10 hari harus juga dihabiskan ya Mbak. Terus ini ada oralit. Iya, yang benar. oralit. Oralitnya itu setelah BAB. Terus pas 3 jam pertama 6 sachet maksimal ya Mbak. Iya, betul. Nah, untuk yang oralit tadi yang 3 jam pertama 6 sachet maksimal itu ya Bu, itu diberi jeda Bu minumnya. Jadi sekitar 30 sampai 60 menit jedanya ya Bu. Oh iya. Nah iya Ibu, jadi tadi kan sudah dijelaskan semuanya ya Bu ya, dan Ibu tadi sudah mengulangi penjelasan dari saya, sudah benar semua. Jadi ini saya bungkus lagi Ibu obatnya, saya masukkan lagi ke dalam kresek. Iya Mbak. Ya. Nah, ini silakan Ibu obatnya dibawa. Nah, semoga nanti Detata akan sembuh ya Bu setelah minum obat-obatan itu. Amin. Ya, makasih Mbak. Iya sama-sama Ibu. Nah nanti kalau misalnya Ibu masih ada ingin yang ditanyakan, nanti Ibu boleh tanya ke saya, boleh datang langsung ke apotik atau telepon ke nomor saya Bu. Jadi ini saya berikan kartu nama saya ya Ibu. Oh iya Mbak. Iya.
Makasih ya, Mbak. Iya, Bu, sama-sama. Jadi nanti Ibu bisa menghubungi saya di jam kerja sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Setiap hari Bu, saya insya Allah bisa menerima telepon gitu. Ya Mbak, siap. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah berkunjung ke apotek kami. Semoga Deta Talka sembuh. Makasih. Sekian persembahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.